Halo, semangat pagi para penyuluh bisnis seluruh Indonesia. Hari ini kita akan bahas satu buah topik tentang bagaimana sih caranya kita bisa kaya walaupun kita hari ini mulai dari nol, walaupun kita nggak punya modal sama sekali ya. Ada beberapa cara dan ini adalah berdasarkan pengalaman saya bagaimana saya bisa dari titik nol sampai titik hari ini. Oke, yang paling pertama dan paling penting adalah bahwa kita mesti menyadari bahwa kita nggak mulai dari nol, teman-teman. Apapun kondisi finansial Anda, kita nggak mulai dari nol, ya. Yang nol adalah finansial Anda, tapi untuk sukses tidak melulu tentang finansial Anda punya berapa hari ini, ya. Jadi kita mesti punya mindset yang pertama adalah bahwa kita tidak mulai dari nol, ya. Apa sih kita punya modal apa? Satu, kita punya kondisi tubuh yang lengkap, ya, kondisi tubuh yang lengkap dan baik. Walaupun mungkin teman-teman tidak punya kondisi tubuh yang lengkap dan baik hari ini, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan produk gagal. Artinya adalah ketika saya lihat banyak sekali orang yang mungkin ada kekurangan di satu sisi, ya, dan dia punya kelebihan di tempat yang lainnya, karena kita semua selalu equal atau sama. Yang kedua adalah Tuhan itu begitu adil, begitu sama rata bagi setiap manusia. Tuhan memberikan waktu yang sama, yaitu 1 hari 24 jam kepada siapapun dia. Tidak peduli rasnya apa, warna kulitnya apa, agamanya apa, punya duitnya berapa, cantik, ganteng atau jelek, tidak peduli. Maka Tuhan adil kepada manusia bahwa memberikan 1 hari 24 jam. Dan itu adalah modal utama kita. Yang pertama, Anda mesti ganti dulu mindsetnya. Jangan pikir bahwa kita nggak punya modal. Kita punya modalnya, cuma bukan uang. Ya. Yang kedua adalah Anda mesti tahu kemana Anda mau menuju. Mau sampai sesukses apa, mau sampai sesejahtera apa, mau sampai sekaya apa Anda, mau punya gambaran hidup yang seperti apa 5-10 tahun daripada hari ini. Teman-teman, goal itu ada 2. Goal jangka pendek, goal jangka panjang. Banyak orang hanya menyusun goal jangka pendek, ya kan, tanpa menyusun goal jangka panjang. Kalau saya pribadi, saya lebih suka untuk menyusun goal yang jangka panjang. Kenapa? Karena kalau kita bicara goal jangka panjang, goal jangka panjang itu bisa 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, Anda bebas Anda mau punya diri seperti apa, ya kan? Anda tahu 10 tahun lagi mau kayak gimana, ngayal dulu, mimpi dulu. Saya selalu bilang mau mimpi itu gratis, teman-teman. Saya dulu ketika saya mulai dan ketika saya memutuskan saya mau sukses, saya mau kaya, saya mulai men-setting goal saya jangka 10 tahun, 20 tahun daripada hari ini. Dan saya sudah memutuskan bahwa saya pengen pensiun itu adalah bebas finansial di usia saya sebelum 40 tahun. Artinya di usia saya 40 tahun nanti saya tidak lagi punya masalah dengan uang, saya nggak pusingin lagi tentang uang, saya nggak pikirin lagi tentang mencari uang. Ya, walaupun saya tetap mungkin bekerja, tapi saya tidak lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan saya, karena semua kebutuhan saya sudah terpenuhi oleh penghasilan saya yang sudah saya bangun dari hari ini. Ya, Anda mesti punya goal jangka panjang. Ya, langkah kedua, langkah ketiga adalah Anda mesti mengetahui tentang bagaimana sih sebenarnya mencari uang. Ini adalah poin yang terpenting yang nomor 3 ini, karena banyak orang yang ketika dia tidak tahu caranya bagaimana mencari uang, dia akan kebingungan, akan frustrasi, akan bingung. Kenapa ya saya tidak pernah bisa kaya-kaya, ya? Dan ini adalah buku yang saya baca dari Robert Kiyosaki, judulnya The Cash Flow Quadrant, ya kan? Buku itu buku pertama yang saya baca di awal karir saya, ya kan? Dan itulah buku yang membuka pikiran saya, buku yang membuat saya sadar kenapa sih bahwa banyak orang itu nggak bisa kaya, kenapa banyak orang yang bekerja keras aja kadang-kadang nggak cukup, ya kan? Karena mereka memang di jalur atau di pekerjaan tidak bisa buat mereka kaya. Ya, saya akan kasih ilustrasi, saya akan kasih sedikit ilmu tentang cash flow quadrant, tentang 4 cara cari uang, ya kan, di slide ini. Oke, jadi cara cari uang dari buku yang saya baca tentang cash flow quadrant ada 4 cara cari uang, ya, yaitu kuadran ES dan kuadran BI. Ya, ES ini adalah employee, self-employee, business owner, dan investasi. Ya, artinya adalah kalau misalnya kita itu di kuadran ES atau kuadran kiri namanya kuadran active income, BI atau kuadran kanan namanya kuadran passive income, ya. Dan ES ini adalah artinya kita menukar waktu dengan uang. Sedangkan BI ini kita tidak menukar dengan uang, tapi uang yang mencari uang. Oke. Di sini mungkin bedanya adalah ini active income, ini adalah passive income. Nah, kebanyakan orang, 95% orang itu bergerak di kuadran sebelah kiri atau kuadran active income. Mereka tukar waktu dengan uang sehingga membuat
ketika waktu manusia hanya 24 jam, sehingga membuat ya dia sulit sekali untuk bisa kaya. Kenapa? Karena waktunya terbatas. Ya. Nah, apa sih kuadran ESBI ini? Ini adalah employee. Employee adalah kita bekerja sama orang. Karyawan, dia biasanya ditentukan oleh berapa banyak jam kerjanya dia. Jadi benar-benar waktu sama dengan uang. Ya, dan biasanya kalau kita bicara di kuadran employee ini, yang paling menentukan adalah banyak sekali faktor, yaitu titel gelar. Ya, karena biasanya kalau kita bicara nggak punya gelar, biasanya akan sulit untuk berkompetisi di jalur employee ini. Bahkan beberapa itu kita mesti bicara adalah lulusan luar negeri mungkin, ya kan? Atau mungkin juga dia mesti gelarnya sampai S2, S3. Harus seperti itu supaya bisa berkompetisi di karena dia nilai adalah skillnya, ya, dan dia menukar waktu dengan uang. Dan ketika bicara di kuadran employee ini, biasanya cenderung naiknya itu sangat-sangat lambat sekali. Ya, walaupun bisa naik, tapi biasanya grafiknya cenderung seperti ini karena akan sangat jarang, ya, saya baca banyak beberapa sukses, jarang sekali orang yang bisa naik jabatan, naik lompat income itu yang begitu signifikan, begitu cepat di jalur employee. Karena biasanya kalau kita bicara judulnya adalah karyawan, ya pasti dia akan naiknya bertahap, mungkin 1 tahun 1 kali atau setahun 2 kali udah paling bagus, dan kita naik adalah 10 sampai 20% kenaikannya. Ya, bagus nggak? Bagus banget, ya kan? Jangan nggak kerja, jangan nonton video ini Anda nggak kerja, karena saya pribadi pun saya mulai dari titik employee, ya, titik employee. Tapi ingat bahwa goalnya bukan sampai di sini aja. Banyak kan orang ketika dia mendapatkan pekerjaan sebagai employee, rata-rata dia sudah puas dan dia sudah cukup, sehingga dia tidak menyisihkan uangnya untuk bisa masuk ke bisnis dan ke investasi. Oke, dan sebenarnya yang kalau kita bicara mau kaya, kita mesti main di kuadran yang kanan ini, bisnis dan investasi. Oke, kita bahas lagi. Tadi employee, ya, Anda mesti berpendidikan tinggi atau Anda mesti punya kemampuan yang luar biasa. Tapi saya melihat banyak banget orang-orang yang kemampuannya tinggi tapi karena pendidikannya kurang, atau mungkin karena koneksinya kurang ke bos atau apa, sehingga membuat dia punya jenjang karir itu agak-agak mentok, ya. Dan kalau di perusahaan besar yang bisa sampai posisi yang luar biasa, biasanya jenjang karirnya itu ya lambat naiknya, lambat naiknya. Tapi ya bagus nggak bagus. Tapi kalau Anda mau kaya, jangan fokus di sini. Bukan tidak boleh, tapi ini adalah langkah awalnya supaya kita bisa bertahan hidup, kita bisa punya modal, dan kita bisa mengembangkan, kita bisa masuk ke industri bisnis dan investasi. Kuadran S adalah self-employed. Self-employed adalah kita bekerja untuk diri kita sendiri. Kuadran S ini, ya, biasanya dia banyak uangnya banyak, tapi waktunya nggak punya. Ya, self-employed ini contohnya apa? Contohnya adalah mungkin kalau Anda bicara dokter, pengacara, ya, atau mungkin YouTuber kalau zaman sekarang. Intinya self-employed ini adalah, atau pemilik toko. Ya, pemilik toko. Intinya self-employed ini adalah yang benar-benar harus ada adalah si pemiliknya ini. Contohnya si dokter ini, dia nggak bisa digantikan dong. Contoh misalnya ada dokter spesialis, ya, dokter spesialis bekerja di suatu rumah sakit, ya kan, dia adalah seorang self-employed, duitnya pasti gede. Tapi apakah dokter ini kalau nggak kerja bisa dapat uang? Enggak, karena dia tidak bisa digantikan. Dia nggak bisa, coba suster tolong gantikan saya sebagai dokter. Sama juga dengan lawyer atau pengacara, ya kan, sama juga dengan banyak YouTuber hari ini, ya, duitnya gede, banyak. Saya tahu YouTuber top hari ini duitnya banyak, tapi ya dianya yang harus muncul gitu. Karena apa? Karena memang ya orang lihatnya dianya. Artis juga sama, ya, pemilik toko juga sama. Kalau Anda lihat pemilik toko mungkin di Tanah Abang atau di Mangga 2, pemilik tokonya harus hadir di sana, ya, minimal harus cek keuangan segala macam, karena biasanya pemilik kuadran S ini dia belum memiliki namanya sistem. Apa bedanya antara self-employed, ya, kuadran S ini dengan kuadran B? Tunggu, sebelum lanjut videonya, kalau kamu suka dengan video-video ini, luangkan waktu untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Thank you semuanya. Bedanya ada kuadran B ada sama sistem. Oke, saya bahas nanti. Nah, kalau Anda di kuadran sebelah sini, maka Anda mungkin punya uang, ya, tapi mungkin waktu Anda nggak punya, karena semuanya harus kita yang turun tangan langsung. Kuadran B atau bisnis, ya, B itu adalah bisnis. Bisnis itu adalah bagaimana kita ada 3 macam bisnis di buku yang saya baca kemarin, yaitu ada konglomerasi, franchise, ya, dan network marketing atau MLM. Oke.
MLM ini bukan money game ya teman-teman, ini MLM yang beneran MLM ya. Dan kalau kita bicara konglomerasi atau franchise, ini semua pakai modal ya. Modalnya itu entah modal orang lain, investor, bank, atau modal kita pribadi. Jadi modal kita kan kita nggak punya hari ini. Modal bank, kalau saya dulu kenapa saya nggak mulai, karena saya nggak punya apa yang saya jaminkan ya. Cinta nggak bisa dijaminin sama bank. Orang lain ya ketika itu nggak ada orang percaya sama saya. Kenapa? Karena ya siapa saya lulus kuliah pun enggak, siapa yang percaya sama saya ya kan. Nah, sehingga saya waktu itu tidak mengambil jalur konglomerasi. Atau mungkin Anda bisa juga hutang bank atau pinjam modal kita ke orang, tapi jujur saya waktu itu nggak punya namanya apa, nyali. Karena kalau kita mau ngomong bisnis konglomerasi, kita mesti punya namanya nyali. Karena kita pasti biasanya butuh hutang atau butuh pemodal atau butuh investor. Ya, kita butuh nyali. Saya jujur saya orang tidak punya nyali. Ya. Franchise itu franchise waralaba ya. Itu kalau ada dua. Jadi master franchise atau dari franchisee. Master franchise adalah yang bisa jadi kaya sekali. Kenapa? Karena dia menciptakan sistem, menciptakan suatu merek baru, brand baru, menciptakan sistem ya, dan dia menjual sistemnya kepada orang lain sehingga orang itu bisa beli. Atau franchisee adalah kita beli sistem yang dibuat oleh master franchise ini, ya kan? Dan si franchisee ini bisa mendapatkan keuntungan sehingga dia bisa lebih santai karena semua diurus oleh si master franchise ini, sehingga si franchisee ini dia tinggal keluar modal sekian, dan biasanya modalnya gede sehingga dia bisa lebih santai, semua diurus sama si master franchise ini. Ya, kenapa saya tidak ambil jalur franchise? Karena jujur ketika dulu saya nggak punya modalnya. Tadi saya bilang saya nggak punya modal. Dan ketika itu saya lihat tentang MLM atau network marketing. Ketika dibicara di sini, di bukunya Robert Kiyosaki mengatakan bahwa MLM adalah kesempatan terbaik untuk orang rata-rata menggapai sukses besar. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin orang rata-rata, artinya rata-rata ini adalah biasanya nggak punya nyali, ya nyalinya nggak punya, modalnya nggak punya, pengalamannya pun nggak punya, ya pengalamannya nggak punya. Jadi orang-orang yang mau sukses, mau kaya, dimulai dengan modal seminim-minimnya, tapi dia nggak punya nyali, nggak punya modal, dan nggak punya pengalaman, maka Robert Kiyosaki mengajarkan untuk masuk ke industri MLM atau network marketing. Kenapa? Karena di industri ini biasanya ada namanya support system. Ini adalah sekolahnya, pelatihan-pelatihan yang bisa mengajari. Tapi ingat teman-teman, kalau teman-teman mau pilih MLM, ya kita mesti pilih MLM yang benar. MLM yang benar. Saya tidak akan bahas tentang MLM benar di sini, dan mungkin di video berikutnya. Tapi yang pasti adalah kita mesti pilih yang benar. Jangan sampai kita masuk ke money game. Ya, jangan masuk ke money game. Komen di bawah kalau teman-teman pengen tahu apa bedanya antara MLM dengan money game. Oke, jadi seperti itu. Dan kalau kita ngomongin waktu itu ketika saya mulai, saya memilih jalur MLM ini karena ini jalur yang paling tidak ada resiko. Karena tadi saya tidak punya nyali, saya tidak punya pengalaman, dan saya tidak punya modal. Dan berikutnya adalah keadaan investasi. Investasi ini sebetulnya teman-teman, ya saya juga akan bahas di sesi atau sesi khusus ya kan, karena investasi ini agak panjang ceritanya. Tapi kalau kita ngomong investasi, ada dua jenis investasi. Ya, investasi leher ke atas sama investasi modal. Ya, nah investasi leher ke atas itu penting, itu kita belajar ya. Saya itu orang yang sangat sering ikut pertemuan, ikut training ya kan, tapi saya tidak hanya ikut training, saya ikut training dan juga saya lakukan ya. Dan kedua adalah investasi modal. Kalau investasi modal, ingat Anda kembali lagi butuh modal. Jadi kalau mau investasi Anda berjalan dengan baik di modal ini, maka Anda mesti punya penghasilan yang besar dulu, baru kita bicara masuk investasi yang modal. Karena kalau misalnya investasi modal ini, Anda misalnya invest 20 juta, Anda dapat keuntungan 100%, berarti Anda keuntungan 20 juta. Dan keuntungan investasi ini tidak setiap bulan, biasanya dia ada naik turunnya ya kan, investasi naik turunnya, dan dapat keuntungan 100% ini jarang-jarang. Kalaupun Anda masuk 20 juta, masuk 100%, dapat 20 juta itu biasa aja. Bagusnya kalau Anda masuk 2M, untung 10% aja, Anda dapat udah langsung 200 juta. Jadi kalau saya sarankan, kalau teman-teman mau masuk ke investasi modal, ya entah itu pasar saham, entah itu properti, entah itu apapun itu, pokoknya yang pakai duit untuk cari duit, ya ternak duit, maka saran saya adalah Anda punya minimal dulu 2 miliar. Kalau misalnya belum, ya jangan masuk. Karena kalau masuk ke 20 juta, untungnya 10%,
20%, 100% bahkan 10 kali lipat. Misalnya dari 20 juta, Anda cuma dapat 200 juta. Nanggung. Mendingan kita tingkatin dulu dengan investasi ke atas, kita belajar dulu tentang bagaimana caranya kita punya penghasilan tinggi, ya kita dapetin income besar dulu, ya kan, entah dari bisnis konglomerasi, entah dari franchise, atau entah dari MLM, atau Anda mungkin self-employed, Anda punya income besar, baru kita bicara masuk ke bisnis modal, karena bisnis modal ini butuh miliaran, ya. Jadi jangan lakukan di awal. Ketika itu saya orangnya selalu mau belajar, ya. Saya itu tidak selalu, bukan yang paling pandai, bukan yang jenius, bukan, tapi saya orangnya selalu mau belajar, selalu pengen tahu, dan selalu saya mau mencoba hal-hal baru, ya. Sehingga saya baca buku investasi ke atas. Pak, baca buku, nggak punya uang untuk belinya, ya, nggak punya modal. Oke, ini yang saya lakukan, ya. Saya ke Gramedia, saya baca buku yang sudah terbuka, saya baca di sana, ya kan, saya pindah lagi, saya baca lagi. Saya harusnya waktu saya di Gramedia bisa 3-4 jam untuk saya baca buku yang saya nggak mampu beli, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita mau investasi, ya kan, Anda mesti, pertama investasi adalah investasi naik ke atas dulu. Jangan kita investasi modal, karena kalau investasi modal cuma kecil, cuma punya 2 juta, 3 juta, 5 juta, entar aja, nggak usah pikir banyak-banyak. Kenapa? Karena kalau untungnya gede pun Anda nggak bisa. Investasi modal itu ada properti, ada pasar saham, ada jam tangan juga investasi, ada beli saham perusahaan, macam-macam investasi. Saya juga masih belajar sampai hari ini, ya kan. Tapi yang pasti yang saya tahu, semua jenis investasi itu butuh uang, butuh modal. Jadi kalau Anda belum punya modal yang cukup, saran saya tinggalkan dulu investasi itu, investasi modal sementara waktu. Nanti Anda boleh baca beritanya, boleh belajar dulu boleh. Kalau modal Anda masih belum banyak, fokus investasi naik ke atas Anda. Dan fokuslah untuk mencari sumber penghasilan yang bisa besar untuk Anda. Ya, jadi kalau teman-teman hari ini ada di keadaan employee, ada di keadaan self-employee, atau ada di keadaan business owner hari ini, ya kan, bagus. Fokuslah untuk meningkatkan penghasilan lebih besar, dan kemudian gulung di investasi modal. Tapi investasi modal Anda butuh modal gede. Jadi nanti dulu ketika Anda sudah punya sumber income yang gede, Anda sudah punya ratusan juta per bulan, baru Anda masuk ke pasar modal, investasi modal. Karena saran saya, kalau Anda modal cuma sedikit, tidak akan jadi apa-apa, ya. Dan teman-teman, bagi saya yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan, kalau mau kaya, meningkatkan kemampuan untuk mendapatkan penghasilan lebih besar lagi. Ya, dengan cara apa? Dengan cara Anda banyak-banyak bergaul, banyak-banyak belajar, banyak-banyak baca buku, buat baik sama orang. Ini ada sedikit tips, teman-teman, kalau Anda pengen belajar dari orang kaya atau sukses, ya kan. Kalau Anda kenal orang ini orang kaya nih, sukses nih, ya kan, saya mau belajar dari dia cara gimana. Itu Anda jangan tanya sama dia gini, Pak, ajarin dong caranya sukses. Jangan. Ya, kalau Anda seperti itu, gimana caranya ngajarin? Banyak banget orang yang kadang-kadang DM saya di Instagram nanya bagaimana caranya sukses, ya kan? Saya bilang gimana ya? Anda mesti biasakan untuk Anda bisa ngobrol, berteman dengan orang sukses. Triknya adalah Anda bisa traktir dia makan, ya. Saya pribadi, saya pernah beberapa kali ngajak bos saya di perusahaan HWI, ya kan. Saya ajak pemilik perusahaannya dan saya belajar banyak. Saya bilang, Pak, makan siang yuk, saya mau traktir. Ya, saya traktir, walaupun itu bos udah punya uang, tapi karena saya mau belajar dari dia, makanya saya traktir dia makan. Dan ini Anda bisa lakukan kepada di sekeliling Anda, punya teman-teman sukses, ngobrol, tanya bagaimana mulainya, dan belajar dan terinspirasi. Dan teman-teman, ya, kalau Anda tipenya sama seperti saya dulu di awal mulai, Anda nggak punya modal uang, ya. Anda nggak punya nyali, Anda takut utang, dan Anda nggak punya pengalaman bisnis sama sekali, Anda bisa mulai dari bisnis atau marketing atau MLM. Karena itu yang saya ambil jalannya, tekuni, cari leader yang tepat, cari mentor yang tepat, percaya 100% sama mereka, dan kemudian berjuang sampai Anda punya pengalaman, ya kan, Anda punya sumber penghasilan yang besar, baru Anda belajar masuk ke pasar investasi. Kalau Anda mau super kaya, teman-teman, Anda mesti masuk ke investasi. Tapi investasi masuk ketika Anda sudah punya sumber penghasilan yang besar. Kenapa saya bilang Anda mau kaya mesti investasi? Karena saya pernah hitung seperti ini, teman-teman. Hitung, coba Anda buka kalkulator Anda. Kalau Anda pengen benar-benar sukses, ya kan, benar-benar jadi orang kaya, bagi saya kaya itu adalah punya 1 triliun, bagi saya pribadi, atau teman-teman semua. Tapi kalau Anda pengen punya 1 triliun rupiah, ini hitungannya sederhana. Andai kan kita punya penghasilan 1 miliar per bulan, oke? 1 miliar per bulan. 1 miliar per bulan, Anda bisa tabung, ya, 80 tahun kemudian itu bahkan belum 1 triliun. 1 miliar per bulan, 80 tahun kemudian Anda belum jadi 1 triliun. Ya. Dan kalau Anda hitung-hitung seperti itu, kok bisa ada orang hari ini punya kekayaan 3 triliun, 5 triliun, 10 triliun, ya? Karena mereka bermain di kuadran investasi. Ya, tapi ingat, sebelum masuk ke kuadran investasi yang butuh uang, butuh modal uang, Anda
kuasai baik-baik tentang bagaimana mendapatkan sumber penghasilan yang besar dulu. Karena kalau belum punya penghasilan besar, maka akan jadi omong kosong Anda bicara tentang investasi dan investasi. Ya, baiknya kalau uang masih sedikit, investasi narik ke atas dulu. Ya, belajar dulu. Ya, belajar di YouTube, belajar di buku, ikut-ikut training, seminar, ya kan. Dan Anda fokus bagaimana mendapatkan penghasilan besar ketika Anda sudah punya penghasilan besar, baru Anda sisihkan sebagian untuk Anda bermain di investasi modal. Ya, dan teman-teman, kalau Anda belum tahu bagaimana caranya bisa mendapatkan penghasilan besar, Anda bisa hubungi saya untuk kita bermitra dan saya siap ajarin Anda untuk kita bisa punya bisnis besar sama-sama, bagaimana kita membangun bisnis melalui sosial media, bangun bisnis melalui internet seperti apa yang menjadi tahun 2020 ini, work from home. Bahkan nanti setelah wabah COVID selesai, saya yakin work from home atau work from anywhere, ya kerja dari mana aja, nggak mesti di kantor, itu akan jadi tren baru di 2020 dan seterusnya. Ya, teman-teman yang pengen berbisnis dengan saya bisa hubungi saya di Instagram atau bisa komen di bawah. Ayo kita sama-sama menjadi orang kaya yang sukses dengan modal tanpa modal. Thank you.